Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat siang mahasiswa STP Al Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah, ya, Hadis Ahkam Muamalat, pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep kepemilikan harta. Harta, ya, kita semua tahu ya, harta itu bukan hanya uang, tapi harta itu juga bisa berupa barang ya, tanah, rumah, maupun kendaraan ataupun yang lainnya. Bagaimanakah sebenarnya harta itu dalam Islam? Nah, harta dalam Islam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah harta pribadi, dan yang kedua adalah harta milik bersama atau milik umum. Untuk harta milik pribadi, umat Islam diharuskan mendapatkannya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang ia dapatkan dari hasil usahanya sendiri. Dan sungguh anaknya adalah hasil usahanya sendiri. Jadi harta yang terbaik menurut Islam sesuai yang tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah adalah harta yang halal yang didapatkan dari hasil keringatnya sendiri. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan makanan atau minuman, dan kemudian dimakan lalu mendapatkan tenaganya itu untuk beribadah. Itulah konsep Islam, itulah konsep harta dalam Islam. Halal dan yang utama adalah dari keringat sendiri. Tetapi hal ini tentu tidak menjadikan bahwa yang tidak dari sendiri itu tidak baik seperti itu. Tapi yang terbaik adalah yang dihasilkan dari keringat sendiri, seperti itu. Karena terkadang takdirnya orang berbeda-beda seperti itu ya. Ada orang yang kaya sebab warisan, ada orang yang kaya sebab mendapatkan hadiah, mendapatkan undian dan sebagainya. Itu bukan berarti tidak baik, karena setiap orang punya garis nasib sendiri-sendiri. Tapi yang terbaik adalah yang berasal dari keringatnya sendiri, seperti itu. Itu yang terbaik. Nanti ada yang baik-baik yang lain, seperti itu. Kemudian harta yang berikutnya adalah harta milik umum. Kalau tadi harta yang bersifat pribadi ya, atau bersifat privat. Ketika harta bersifat pribadi, maka orang lain tidak boleh mengganggu harta tersebut. Kalau misalkan kita punya rumah itu milik pribadi, maka rumah kita itu tidak boleh dimasuki sembarangan tanpa seizin dari kita, seperti itu. Tentang harta yang pribadi ada satu hadis lagi, yaitu diriwayatkan dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal harami. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan datang suatu zaman atas manusia di mana orang-orang tidak peduli dari manakah dia mendapatkan harta yang dimilikinya, apakah dari halal ataupun dari haram. Nah, ini barangkali zaman ini telah datang ya di tengah kita, ketika orang-orang tidak mempedulikan bagaimana cara mereka mendapatkan hartanya. Bahkan orang-orang yang nakal itu sering berkata, nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Sebenarnya tergantung keinginan kita,
kemauan kita dan juga keimanan kita. Seperti itu. Ya, kemudian hadis yang berkaitan dengan harta umum adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mohon maaf, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalath, fil ma'i wal kala'i wan nari, wa thamanuhu haramun. Qala Abu Sa'id, yakni al-ma' al-jari. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan api, dan harganya adalah haram. Dan Abu Sa'id berkata, yang dimaksud dengan air adalah air yang mengalir. Jadi ada 3 hal yang menjadi milik bersama, menjadi milik umum antar umat Islam. Yang pertama adalah air. Yang dimaksud air di sini adalah air yang mengalir, ya, di sungai, di laut, gitu kan. Itu adalah milik umum. Milik umum artinya setiap dari kita itu boleh mengambil air. Tidak boleh ada orang menjual air kali. Ya, misalkan kita datang ke Sungai Opak seperti itu, ya. Di Jogja ada Sungai Opak, ya. Saya datang ke Sungai Opak terus tidak boleh sama seseorang, sama orang Jogja misalkan, disuruh bayar. Saya hanya mau cuci tangan di Sungai Opak, saya harus bayar. Itu nggak diperbolehkan karena itu adalah milik umum. Demikian juga dengan rumput. Rumput yang di sini maksudnya adalah rumput yang di tanah umum, ya, bukan di tanah pribadi, di tanah yang luas. Para penggembala biasanya menggembala di rumput yang luas, yaitu milik bersama selama tanah itu adalah tanah umum, ya, bukan tanah pribadi. Kemudian yang ketiga yang menjadi milik umum adalah api, gitu kan. Api milik umum, nggak boleh orang menjual api, gitu kan. Kalau jual korek api boleh, ya, tapi kalau menjual api itu tidak boleh karena api milik umum, seperti itu. Kemudian bagaimanakah seorang muslim mendistribusikan atau menyalurkan hartanya? Tentunya seorang muslim harus menafkahkan atau mendistribusikan hartanya dengan cara-cara yang baik yang sudah ditentukan oleh syariat. Ada sebuah hadis yang berbunyi, innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatun wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqah. Sesungguhnya seorang muslim jika dia memberikan nafkah kepada masyarakat dan keluarganya yang kesenjangan ekonominya kurang mampu, yang berasal dari jerih payahnya, maka hal itu merupakan sebuah sedekah. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwa sedekah adalah salah satu cara menafkahkan atau menyalurkan harta kita untuk hal kebaikan. Nah, sedekah ini dianjurkan untuk orang-orang yang terdekat dahulu, kemudian dilanjutkan untuk orang yang lebih jauh, kemudian lebih jauh, kemudian lebih jauh. Makanya sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim, kita punya tetangga kita kekurangan, kita kasih ke tetangga kita. Kemudian kita punya tetangga sudah bagus semua ekonominya, dikasihlah ke tetangga desa kita dan sebagainya dan sebagainya. Itulah konsep yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika mentasarrufkan atau membagikan zakat. Di zaman Umar bin Abdul Aziz zakat sudah tidak diterima. Nah, kok bisa? Karena sudah makmur semua. Bagaimana caranya? Nah, maka zakat itu diberikan kepada orang yang sekitarnya, kemudian lebih jauh, kemudian lebih jauh, kemudian lebih jauh. Nah, sekarang kan tidak seperti itu. Sekarang banyak dari kita, ya, kita bilang dari kita, ya, dari kita umat Islam bersedekah maupun berzakat itu seolah-olah berlomba untuk mencari ketenaran seperti itu. Misalkan kita di Indonesia kita masih banyak orang-orang susah. Tapi ada orang-orang yang memberikan sedekah ke luar negeri seperti itu. Padahal di sini masih banyak orang yang susah, gitu kan. Kalau pakai konsepnya Umar bin Abdul Aziz, maka negeri kita sendiri yang dimakmurkan dahulu, baru negeri yang lain seperti itu. Nah, tapi
kenyataannya nggak begitu, kelihatan hebat, kelihatan sangar ya kalau mentasarufkan dana ke luar negeri seperti itu, seolah-olah kita udah makmur semua ya, padahal di sini juga masih banyak yang membutuhkan sedekah ataupun zakat seperti itu. Nah tadi ada sedekah ya, ada zakat untuk mentasarufkan harta dengan benar seperti itu, dan menafkahi keluarga, anak istri, atau suami, bagi yang suaminya kurang mampu seperti itu juga termasuk mentasarufkan harta yang dianjurkan oleh syariat. Baik, demikian pada pertemuan kita siang ini, semoga bermanfaat. Nanti tugasnya saya share di Google Classroom ya, atau di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.